Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, Majelis Taklim Nur Huda, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, juga keinsafan untuk memakmurkan masjid yang kita cintai, Masjid Nur Huda. Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk supaya manusia itu cerdas, supaya manusia itu tidak tersesat, supaya manusia itu mengenal jati dirinya, dan juga supaya manusia itu mengerti perjalanan jauhnya. Karena sering saya sampaikan bahwa sedikit juga masih banyak, walaupun Al-Quran itu petunjuk untuk manusia, namun masih banyak yang namanya manusia itu menolak daripada petunjuk itu. Maka Al-Quran adalah wahyu yang terakhir. Kalau sampai tidak diimani, ya sampai kapanpun Allah tidak akan menurunkan wahyu lagi. Maksud saya wahyu yang berhubungan dengan petunjuk untuk manusia. Maka ada sebuah riwayat yang populer dalam Muslim, ini saya tampilkan. Dan barang siapa menempuh suatu jalan demi menimba ilmu agama, pasti Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Memang jalannya harus mengetahui. Banyak ayat-ayat bahwa istilahnya ada tutup ayat, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Berarti orang yang mengetahui itu adalah orang yang belajar atau menimba ilmu. Sekarang kita sedikit tampilkan bahwa tema kita masih sholat khusyuk, ya, anjuran sholat khusyuk. Di mana dalam sholat khusyuk itu nanti ada beberapa yang perlu kita cermati, Pak. Baik itu secara fisik maupun verbal, bacaan, ataupun jiwa kita atau pikiran dan hati kita. Jadi nanti ada istilahnya, kan kalau bahasa tubuh kita itu ya takbir, kemudian sedekap dan sebagainya. Tapi bahasa verbalnya ucapan-ucapan dari iftitah sampai salam. Dan kalau jiwa kita itu yang bahasa jiwa dalam arti pikiran dan hati itu mengetahui apa yang dibaca, dan maksud daripada sholat itu adalah untuk takarub, mendekatkan diri pada Allah dan mengingat Allah. Maka di sini saya tampilkan sedikit yang dari bahasa tubuh, dalam arti gerakannya.
manfaat ketenangan jiwa, menyehatkan tubuh, menjaga keseimbangan tubuh. Itu waktu takbir. Memelihara kekuatan otot lengan, menjaga kekuatan tulang, memelihara saraf sumsum tulang belakang, memelihara fungsi paru-paru, menjaga fungsi jantung dan sirkulasi darah, menjaga fungsi saraf otak pusat, memelihara fungsi pencernaan, mencegah kerapuan tulang atau osteoporosis, menjaga fungsi otot dan saraf tubuh, memelihara ingatan dan konsentrasi. Sekarang bersedekap atau gerakan ruko. Tadi kan berdiri ya. Lihat ruko seperti bentuk 90 derajat. Itu punggungnya dikasih gelas, harusnya tidak tumpah, menjaga fungsi saraf pusat dan saraf tepi. Menjaga saraf optikus atau penglihatan. Menjaga saraf oktavus atau saraf pendengaran. Menjaga saraf vagus atau organ dalam. Menjaga otot leher, punggung, dan pundak. Kekuatan otot saraf tulang belakang. Melancarkan darah dari jantung ke otak. Mencegah jantung koroner. Menjaga sirkulasi darah ke otak besar. Keseimbangan tulang keras dan tulang rawan dilihat dari atas. Memelihara saraf tulang sentral. Menjaga fungsi otot atau kerangka. Tubuh manusia itu ada kerangkanya. Menjaga fungsi otot. Menjaga otot dalam kurung jantung. Memelihara fungsi pembuluh darah. Menjaga kekuatan otot paha, otot betis belakang. Melatih kekuatan otot perut atau pencernakan. Sekarang gerakan sujud. Sujud antara lain bermanfaat, yaitu aliran darah ke otak, antara lain otak besar dan otak kecil, karena memang otak di bawah jantung waktu itu. Menjaga saraf pusat, saraf tepi, saraf spinal, refleksi seluruh saraf otak dan organ tubuh, refleksi saraf otak, jantung, paru, liver, dan lain-lain. Itu kaki dan refleksi di dalaman itu. Refleksi saraf indera, candera karena mancat. Merefleksi saraf pencernakan. Refleksi saraf sensoris atau trigeminius. Refleksi fungsi kelenjar atau fungsi hormon. Refleksi fungsi saraf tulang belakang. Memacu kecerdasan saraf otak. Dilihat dari atas. Melancarkan aliran darah dari jantung ke otak. Mencegah stroke.
Melatih otak menerima pasokan darah. Memudahkan persalinan bagi wanita hamil. Sekarang duduk iftiros, itu duduk di antara sujud 2 kali itu, iftiros namanya. Atau sama dengan ini atahiyat awal, seperti itu duduknya. Refleksologi toksin atau membuang racun. Mencegah gangguan prostat bagi laki-laki. Mencegah penyakit hernia. Refleksi organ-organ pencernaan. Merefleksi fungsi hati. Mencegah diabetes atau kencing manis. Merefleksi fungsi organ ginjal. Merefleksi fungsi reproduksi atau kesuburan bagi wanita. Refleksi organ urinaria dan saluran kemih bagi laki-laki. Merefleksi fungsi otot, saraf, dan persendian. Memelihara fungsi saraf tulang belakang. Mencegah pengapuran tulang atau osteoporosis. Mencegah gangguan lambung atau MAH. Memelihara fungsi usus halus dan usus besar. Memperbaiki fungsi kesuburan bagi wanita. Duduk relaksasi otot, saraf, dan tulang. Sekarang duduk tahiyat akhir maksudnya, yang kaki kirinya dimasukkan. Merefleksi titik saraf dengan tekanan lebih. Berfungsi hampir sama duduk iftiros tadi, fungsinya hampir sama. Merefleksi saraf reproduksi bagi wanita. Menjaga fungsi organ pencernaan. Memelihara saraf tulang belakang. Membuang racun dalam tubuh, membuang toksin. Kemudian salam adalah melunturkan otot leher. Itulah gerakan dari takbiratul ihram sampai salam. Dari sisi bahasa tubuh. Jadi tadi ada pesannya, pengetahuan ini sangat bermanfaat bagi setiap muslim. Ajaklah saudara Anda untuk menyaksikan video ini. Itulah Bapak-bapak dan Ibu sekalian tentang manfaat daripada gerakan tubuh di dalam sholat. Ternyata sangat luar biasa kalau kita catat, mungkin berapa halaman tadi ya. Namun dengan begitu aja kita malah dengan video itu langsung ada memori. Jadi manfaatnya ini dah nggak usah baca lagi, nanti malah teringat biasanya kita. Nah, maka mari kita imbangi dengan bahasa jiwa, kemudian bahasa verbal, dalam arti ucapan kita itu, supaya antara ucapan, pikiran dan hati itu bisa connect ya, bisa nyambung. Namun kita lihat dulu lanjutan dari pekan yang lalu, bahwa tentang kiblat kita akan mengarah ke Masjidil Haram. Coba jangan buka surat kedua ayat 144.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samai. Sungguh kami melihat mukamu menengadah ke langit. Falanuwalliyannaka qiblata tardoha. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Wa khaisu ma kuntum fawalu wujuhakum syatrah. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna anahul haqqu mir rabbihim. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab atau ahli kitab memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Wa ma'allahu bighafilin amma ya'malun. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita sholat, kita pun harus istilahnya di situ ada berdialog dengan Allah. Dan sholat kita bukan hanya sholat hafalan, tetapi sholat yang penuh kepahaman. Istilahnya sholat yang curhat, Pak, kalau bahasa saya. Jadi sholatnya itu curhat karo Gusti Allah, bukan hanya hafalan. Kita bisa merasakan kehadiran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana memang kita membutuhkan. Jadi kalau curhatnya sudah sama Allah, ya memang indah sekali sebenarnya kalau bisa. Maka termasuk komunikasi ayat-ayat demikian itu kan di dalam hadis juga kita seakan-akan berinteraksi, berdialog atau berkomunikasi, berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi kita sudah lihatkan gerakan tubuh, bahasa tubuh ya. Jadi kemudian kita memahami tentang kekhusyuan itu dengan tingkatan di atasnya, yaitu bahasa verbal. Jadi apa yang kita baca itu kita memahami. Maka nuwun sewu kalau saya sholat, khususnya sholat sendiri, berarti yang saya baca itu yang banyak doanya. Yang imami ngono ya pengennya kota ganti kota mamui bosen kan gitu. Jadi umpamanya itu baca surah Al-Baqarah ayat 3 yang terakhir, itu kan pujian dan doa, isinya doa dan bagus. Kemudian Ali Imran ayat 9, 8 ataupun itu di surat sanjungan-sanjungan tentang Asmaul Husna. Namun kalau ngimami memang lain masalahnya, makmume kok gur macane kuwi-kuwi wae mending ndak dilokke. Nggo njagani sing kadang ini kadang itu supaya tidak bosan. Namanya kan sholat juga meminta, Pak. Maka kita lihat tuh sudah saya tulis di sana surat Al-Haji surat 22 ayat 77. Kalau tadi kan bahasa tubuh itu kalau bahasa universal, Pak, itu kalau di dunia ini bahasa universal itu kalau mengangguk itu mesti oke. Kalau geleng-geleng itu tidak. Itu bahasa tubuh namanya. Tapi ada yang mantuk gini malah tidak, itu ada. Di suku di India itu ada. Nek tidaknya malah gini-gini gitu. Ada sebagian, tapi kebanyakan pasti kalau cocok mesti oke. Gendung ya. Kemudian bahasa tubuh juga kalau kita analogikan, kalau orang senang itu tersenyum, ketawa, banyak demikian, itu termasuk bahasa tubuh. Kalau bersengut, nek bahasa Indonesia manyun, terus
itu sedih. Itu bahasa universal juga. Wong Amerika kono nek ra seneng anu ya manjun Pak, kecut ngono padha mawon, wong Indonesia ngono padha mawon. Itu bahasa tubuh yang universal. Ya, kalau gembira ya berbinar-binar kan begitu. Surat Haji ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu urku'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Ini judulnya surat Sajadah ini. Bisa Bapak Ibu sujud juga boleh. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Jadi segera supaya rukuk, sujud. Rukuk adalah lambang daripada tunduk, sujud adalah lambang daripada kepatuhan atau patuh. Juga disuruh berbuat khair. Maka amal khair itu berdampingan dengan amal soleh. Biasa kalau di umum itu amal soleh. Di dalam Al-Quran itu ada istilahnya amal soleh juga amal khair. Ya, amal khair itu bisa berarti pilihan, bisa berarti yang lebih baik. Kalau ada istilah muhtarul ahadis, itu adalah hadis-hadis pilihan dari kata khair, muhtar itu. Orang yang terpilih muhtar. Maka punya anak dinamakan muhtar. Kemudian lanjutnya, kalau di sini adalah supaya kita berbuat kebajikan supaya mendapat tuflihun, la'alakum tuflihun, mendapat kemenangan. Maka kalau dalam adzan itu kan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah itu supaya kita tuflihun, menjadi menang, menjadi sukses, menjadi beruntung, kan begitu. Bahasanya kan sama itu. Orangnya namanya muflihun, orang yang mendapat kemenangan. Di sini ada cerita Maryam di surat 3 ayat 43. Ya Maryamu, saya baca ya. Ya Maryamu nuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arroki'in. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian di surat 77 ayat 47-48, Wailun yawma idzil lil mukadzibin wa idza qila lahu murka'u la yarka'u. Ya, ayatnya ditutup la yarka'un. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Nah, orang mendustakan itu siapa? Apabila dikatakan kepada mereka rukuklah, niscaya mereka tidak mau rukuk atau tunduk kepada perintah Allah. Maka bahasa tubuh berperan untuk memberikan suasana kejiwaan secara umum. Waktu kita melakukan sholat itu, jadi ketika takbiratul ihram seperti tadi, kita disuruh untuk mengangkat telapak tangan di atas pundak sebagai permulaan sholat. Secara bahasa tubuh ini mirip dengan orang yang kalau mau tawaf itu kan melambaikan tangan di acara sholat, kemudian mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan dalam sholat hanya mengucapkan Allahu Akbar saja. Jadi kalau kita lihat orang yang melakukan tawaf, itu putaran berikutnya tiap kan takbir Allahu Akbar kan begitu. Kalau sampai di tempat yang maka makna yang terkandung dalam bahasa tubuh ini adalah sebuah komitmen untuk memulai segala aktivitas ibadahnya karena Allah semata. Dalam kebiasaan sehari-hari kita juga sering melihat orang yang mengucapkan komitmen lewat sumpah dengan mengangkat telapak tangannya. Termasuk pejabat itu kalau di biasanya ada yang ini ya, disumpah. Disumpah, ada yang mengangkat tangan tapi ada yang
tergantung budayanya kalau itu ya. Nah setelah takbir tadi bahasa tubuhnya kan bersedekap ya. Itu memang ada, kalau kita di Madinah atau di Mekah itu ada yang tidak bersedekap Pak. Jadi memang banyak orang begitu, dalilnya ya warna-warna, mungkin yang dari mana tidak tahu. Saya pernah juga menjumpai ada orang yang sholat sunnah, kan kita pulang, mungkin pulang itu ya lihat tuh, orang salat kan ya lihat, kan saking banyak kan. Sholat kok ora sedekap, tapi ya ora ngerti ini. Tapi kalau yang sedekap memang kita di ulu hati ya, jangan nang isor udel, ini nang rada nang dhuwur, yang betul itu. Tadi kita sudah lihat di dalam gerakan-gerakan yang di video tadi ya. Kalau kita bergerak, setiap gerakan itu disambung dengan kata Allahu Akbar, itu memang ada zikrullah, ingat pada Allah. Interaksi kita dengan Allah, dengan kalbu atau hati, supaya merasakan getaran spiritual secara langsung antara hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi duduk iftiros, di antara dua sujud adalah bersimpuh di hadapan Yang Maha Berkuasa untuk berdoa. Kemudian salam menoleh kanan dan kiri adalah sebagai pertanda selesainya munajat kita kepada Allah, menyapa kembali saudara-saudara kita sama muslim di sekitar kita. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian ke kiri. Itulah bahasa tubuh yang telah kita ketahui. Sekarang yang bahasa verbal, kita memang sudah saya sampaikan yang pertama kali tentang takbir, yang bahasanya istilahnya artinya Allah Maha Besar. Itu mengandung makna kita tidak boleh sombong ya. Itu sudah saya cuplikan di awal-awal yang lalu. Sekarang tolong Mas Wahyudi dibaca surat 3 ayat 167. Jadi itu yang artinya ya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan salat di hadapan manusia dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit sekali.
Ini peringatan dalam kita mengucapkan bahasa. Ya. Jadi kita dalam surat itu supaya tahu gerakannya, manfaatnya itu, kemudian tahu bahasa yang kita ucapkan, itu supaya apa? Supaya khusyuk. Lah kalau seperti ayat ini, orang munafik tidak mungkin khusyuk ini, Pak. Kadang malah salam kelepat kok. Pas komat turung teko imame balap dolin teko Allahu Akbar. Imame salam, imame balik wis ra ono. Kan salam kelepat namanya. Nah, sedikit sekali dia. Nek musa yang mangono kae ra apa-apa nyet bocah. Tapi nek wis umur 40 salam kelepat kan ya bangetan namanya gitu. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah diperingatkan dalam arti supaya mengetahui bahasa yang kita ucapkan, menjadikanlah kita insya Allah juga akan khusyuk kalau memang paham. Maka sebetulnya yang bagus itu paham dulu baru menghafal. Itu lebih bagus ya. Jadi ngerti sih. Jadi mengatakan sesuatu di mulut tapi tidak terkandung dalam hati, itulah yang disebut tadi yang istilahnya hati dengan mulut tidak sesuai. Namanya berpura-pura. Kemudian surat 4 ayat 61 coba yang lihat. Surat An-Nisa. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna angka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi dengan sekuat-kuat dari kamu. Ya karena waktu sholat itu tidak khusyuk orang munafik itu. Maka di luar sholat pun juga menjadi orang yang menghalang-halangi orang yang mau mendapatkan hukum dari Allah dan Rasul itu. Maka diancam di dalam surat 4138, Basiril munafikina bi analahum adaban alima. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Jadi orang munafik itu kalau sholat itu malas, kemudian kena ancaman, termasuk orang yang lalai, fawailul lil musallin yang pekan kemarin itu kita bahas juga, orang yang lalai dalam sholat celaka, fawailul lil musallin. Allatinahum an sholatihim sahun. Orang yang dari sholatnya itu lupa. Kemudian terusnya tadi di surat yang dibaca Mas Wahyu Diwau 142 ya, surat An-Nisa 142, ini yang 143. Itu artinya kita baca mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian iman atau kafir. Tidak masuk kepada golongan ini atau beriman dan tidak pula kepada golongan kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan petunjuk baginya. Jadi mungkin kita mengatakan bahwa kita bukanlah orang munafik yang seperti itu, yang niat jahat. Mungkin orang itu sok tidak, tapi ya karena kurang ilmu, bisa saja dia berbuat seperti itu. Jadi jangan sampai ke masjid itu mencari riya, atau dalam arti kalau bahasa anunya pamer ya. Kemudian di dalam masih An-Nisa Pak 145
Kau masih dibaca Mas? Orang munafik yang sholatnya uga-ugaan tadi. Nah, jadi memang ancaman orang munafik itu neraka yang paling bawah. Jadi sangat luar biasa itu. Maka ada kaitannya bahwa bahasa verbal ucapan itu sangat erat dengan bahasa itu tadi, gerakan tubuh itu tadi. Dan juga bahasa verbal ucapan itu bisa menjadi panduan untuk memasuki kekusukan yang lebih dalam dibandingkan bahasa tubuh. Jadi tubuhnya juga sudah, kemudian bahasa verbalnya juga mengetahui, memahami maknanya yang secara mendalam, itu menambah kekhusyuan. Jadi nuansanya akan bisa muncul seperti cahaya pelangi yang memuat jutaan warna itu, laburan warna, sampai istilahnya indah sekali kekhusyuan itu. Maka berbagilah orang-orang yang memahami apa yang dia ucapkan dalam sholat, karena sungguhnya ia telah memasuki kawasan kekhusyukan tingkat yang lebih tinggi dari gerakan tubuh tadi, yang wilayahnya semakin luas dan mendalam. Nah, lebih bagus lagi tingkatan yang apa? Tadi paham tentang yang diucapkan, juga paham tentang intelektualnya. Jadi istilahnya bahasa pendalaman makna. Jadi ngerti artinya tapi maknanya juga yang mendalam, lebih mengetahui. Dengan menggunakan perangkat ilmu pengetahuan atau sains, maka semakin canggih ilmu yang dikuasai, semakin dalam pula makna yang bisa dieksplorasi, baik terhadap bahasa tubuh maupun terhadap bahasa verbal. Bahasa intelektual akan memberikan nuansa yang sangat dalam. Semakin tinggi intelektualitasnya, semakin tinggi pula kekhusyuannya, dan semakin dalam makna yang diperolehnya. Interaksi dengan Allah menjadi demikian intens atau sangat sambung dan indah sekali. Banyak ayat Al-Quran memberikan dorongan kepada kita untuk memahami firman-firman Allah dengan kecerdasan dan ilmu yang tinggi. Jadi semakin tinggi akal untuk memikirkan ilmu Allah, semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi pula derajatnya kita di sisi Allah. Apa yang keluar dari mulut kita, baik itu bahasa verbal maupun bahasa makna tadi, pemahaman tadi, apabila kita sinkronkan dengan bahasa tubuh tadi juga, itu akan mendekati kekhusyuan yang sangat sempurna. Jadi orang yang salat dengan memadukan bahasa tubuh, bahasa verbal, dan bahasa intelektual akan memasuki kawasan kekhusyuan yang mendekati kesempurnaan, itu maksudnya. Kemudian coba kita lihat surat 3 ayat 18. Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaima bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Jadi dalam ayat di atas itu Allah mengajarkan bahwa orang-orang yang berilmu dengan para malaikat itu hampir disejajarkan, ya, karena memuji Allah seperti itu. Begitu tingginya penghargaan Allah kepada orang-orang yang berilmu. Pada kasus Nabi Adam, bahkan malaikat mengakui ilmu Nabi Adam lebih tinggi darinya. Itu terjadi sesaat sebelum Nabi Adam dilantik sebagai khalifah fil ard atau dalam bumi ini. Padahal kalau kita cermati ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ilmu dan derajat malaikat itu demikian tingginya. Mereka adalah makhluk yang berakal sangat cerdas, dipercaya keandalannya sehingga diangkat jadi utusan dan terus bertasbih di sekitar arsy Allah. Tentu kita bisa membayangkan tingkat keusukan di level malaikat itu. Ya itu memang kalau bisa jelas balik, Nabi Adam itu kan malaikat kan wapo istilahnya ya sedikit protes dengan Allah ya. Tapi ternyata juga Adam diberi ilmu yang malaikat situ tidak tahu nama-nama benda di bumi, mungkin itu ya. Jadi kalau malaikat itu kan di surat 53 ayat 6 Dzumiratin fastawa, yang mempunyai akal cerdas. Dan malaikat Jibril itu menampakkan dirinya dengan rupa yang asli. Innalladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah mereka enggan menyembah Allah dan mereka mentasbihkannya dan hanya kepadanya mereka bersujud. Jadi ini tentang malaikat. Karena tadi kan orang berilmu disejajarkan dengan malaikat. Maka malaikat itu seperti itu. Kemudian surat 21 ayat 19 dan 20. Walahu ma fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadati wa la yastahsirun. Dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi. Dan malaikat-malaikat yang di sisinya mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tiada merasa letih. Yusabbihuna laila wa nahar la yafturun. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Ini surat Al-Anbiya ayat 19 dan 20. Jadi di ayat tersebut juga disebutkan bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang sudah begitu dekatnya dengan Allah, sehingga disebut di sisinya mereka bertasbih siang dan malam tiada henti tanpa letih dan jenuh. Jadi tasbih adalah ungkapan kekaguman disebabkan oleh penguasaan ilmu yang sangat mendalam. Hanya orang-orang yang berilmu tinggi saja yang bisa bertasbih dalam kekaguman yang sebenar-benarnya. Sedangkan yang tidak berilmu hanya bisa mengucapkan kalimat tasbih, tidak ada kekaguman dan keterpesonaan. Sebagai penutup surat Al-Ankabut surat 29 ayat 43. Watilkal amsalu nadribuha linas wa ma yaqiluha ilal alimun. Dan perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia dan tiada yang memahami kecuali orang-orang yang berilmu. Masih Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina ilad dzalimun. Sebenarnya Al-Qur'an ini itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Ya, jadi kalau kekhusyuan tadi memang ada sambungnya dengan tingkatan ilmu seseorang, pemahaman ayat yang dibaca, kemudian juga konektivitas dalam arti hubungannya, sambungannya dengan Allah itu seberapa jauh sehingga menjadi khusyuk. Jadi khusyuk itu tidak instan, dari berbagai segi tadi Pak. Dari bahasa tubuh, bahasa verbal,
memahami apa yang dibaca. Kemudian yang dibaca itu juga ada pendalaman tentang hukum-hukum Allah. Kemudian akan lebih bergetar hatinya kalau melihat mungkin ayat-ayat yang tentang alam semesta ataupun apa, sehingga dia akan menjadi khusyuk. Maka dengan itu mari kita berusaha sedapat mungkin, karena memang kalau mendekati khusyuk itu akan menjadikan kita lebih tenang, lebih tentram. Mungkin malam ini masih tentang anjuran khusyuk yang tadi sudah kita lihatkan, tentang video, tentang gerakan tubuh, kemudian bahasa verbal, bahasa intelektual, dan juga orang yang tinggi ilmunya itu tingkatannya hampir seperti malaikat, dalam arti selalu bertasbih dan lain-lain. Tasbihnya tahu, subhanallah. Melihat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah. Mungkin Bapak Ibu ada komentar? Karena isya-nya itu sudah mendekati setengah 19.20 ya. Jadi selesai sholat isya itu ya sudah jam segitu. Jadi kurang lebih kita 55 menit. Mudah-mudahan ada manfaat. Mungkin kita lanjutkan yang akan datang. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.